Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dari Bukit Sion Makale, kami kembali menyapa kita. Sekiranya di pagi ini kita semua sehat untuk terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan membaca, mendengar, dan bersama-sama untuk belajar dari firman Tuhan yang telah dipilih dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai ayat 66. Kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai ayat 66. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau baik, kuasa-Mu terus nyata dalam sepanjang kehidupan kami sampai pada pagi ini. Terima kasih Engkau telah menolong kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Kami akan membaca, mendengar, dan bersama-sama belajar dari seputar firman-Mu yang akan kami baca pagi ini. Tolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu ini, lalu melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66. Lembaga Alkitab berjudul Korban, Pentabisan, dan Perayaan. Firman Tuhan, lalu Raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah Raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga Raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mesbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian, dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari. Bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 di seluruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk Raja. Lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Amin. Merespon kebaikan Tuhan. Merespon kebaikan Tuhan. Umpe bali kamasokananna puang. Umpe bali kamasokananna puang. Itu menjadi tema perenungan kita di pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang pernah dan selalu menikmati merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya ialah, sudahkah kita merespon kebaikan Tuhan itu dengan mengucap syukur kepadanya? Ataukah kita hanya menjadi penikmat atas kebaikan Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu bukan hanya bagi kita ia nyatakan, tetapi kepada semua orang, termasuk dalam bacaan kita hari ini. Di situ diungkapkan bahwa Salomo dan bangsa Israel pun menikmati kebaikan Tuhan. Salomo memperlihatkan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata, sehingga ia merespon kebaikan Tuhan itu dengan baik. Di ayat 62 sampai 64
Dalam ayat itu diungkapkan bahwa Salomo mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan. Salomo mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyediakan tempat perhentian untuk umatnya. Tempat perhentian tersebut berhubungan dengan berdirinya bait Allah, sekaligus mau menegaskan bagi umatnya bahwa janji Allah itu terus dinyatakan dalam kehidupan orang percaya, terus dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Sebagaimana yang diungkapkan, dijelaskan di ayat sebelumnya di ayat 56. Bahwa Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Jadi kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan. Selain itu, di ayat 65-66, kita dapat melihat bahwa Tuhan tidak hanya menepati janjinya, tetapi Tuhan juga memberikan aturan bagi bangsa Israel, bagi setiap umatnya, yakni hukum Taurat untuk mengatur kehidupan mereka. Juga mengangkat Salomo menjadi raja untuk memerintah mereka, memimpin mereka supaya mereka senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Hal ini luar biasa, membuat kita bangga mempunyai Tuhan yang sungguh baik dan mengajar kita sekalian bahwa kebaikan Tuhan itu terus dinyatakan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kita ada saat ini, bukti nyata kalau Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus sadar bahwa tanpa anugerah Tuhan kita tidak akan bertahan hidup. Tanpa kebaikan Tuhan kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Demikian juga yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel bersama dengan Salomo sadar betul bahwa mereka bertahan hidup itu karena kebaikan Tuhan semata. Dan cara mereka merespon kebaikan Tuhan itu ialah dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban keselamatan. Karena itu, mari kita betul-betul merespon kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Dengan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan memakai hidup kita untuk melakukan kebaikan Tuhan. Dan sekiranya kita terus dimampukan untuk memaknai, menikmati kebaikan Tuhan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu di pagi ini. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih atas segala kasih Tuhan yang boleh kami alami sampai pada detik ini. Terima kasih atas firman-Mu yang terus menegur dan mengingatkan kami bahwa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan sungguh-sungguh kami alami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Bapa di sorga, terima kasih karena perkenaan Tuhan kami boleh belajar dari firman-Mu. Dan di pagi ini kami berdoa, mendoakan kehidupan umat Tuhan dalam berbagai tugas pekerjaan. Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun perjalanan kehidupan mereka. Dan Tuhan senantiasa akan menyatakan kasih-Mu sehingga mereka senantiasa hidup taat kepada Tuhan. Berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan dalam segala keadaan, pertumbuhan, pendidikan, pekerjaan, bahkan yang bergumul karena pekerjaan dan pasangan hidup. Karuniakan kekuatan, karuniakan kesabaran dan kemampuan, supaya mereka senantiasa hidup berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Orang tua kami yang lanjut usia kami terus berdoa, Tuhan menolong mereka.
negara dan bangsa kami, pemerintah kami, bahkan sesama kami yang tak berdaya. Kuasa dan kebaikan Tuhan akan Tuhan nyatakan, sehingga kami sama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan setiap keluarga kami, bahkan apapun yang Tuhan anugerahkan bagi kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan kepada kami, Tuhan juga yang akan menolong kami untuk memakainya dengan bijaksana. Kehidupan kami hari ini, bahkan apapun yang akan kami lakukan, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kami dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah syukur kami, permohonan kami, pengharapan kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.